Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur pemilih, selamat datang di ini podcast KPU Kabupaten Wonogiri. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kepemiluan, yaitu yang tak terceritakan. Kita tahu bersama bahwa pemilu diadakan 5 tahun sekali. Ada hal yang mungkin belum tersampaikan secara langsung kepada masyarakat, misalnya hal-hal yang melatar belakangi munculnya suatu regulasi atau suatu peraturan kepemiluan. Hari ini kita mengupas lebih dalam tentang hal-hal yang tak terceritakan. Hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muslim Maisa. Selamat datang Bapak, terima kasih atas kehadirannya dan sudah meluangkan waktu hadir di ini podcast Kabupaten Wonogiri. Iya, terima kasih juga Mas Joni, akhirnya berkesempatan hadir di Wonogiri dan kita ketemu di acara podcast. Ji, Bapak, kita sebelumnya membahas yang tak terceritakan. Maksudnya itu hal-hal yang seharusnya masyarakat tahu tapi belum tersampaikan saat ini, Pak, dalam suatu kepemiluan. Jadi kadang ada suatu cerita bahwa kok pemilih itu minimal berusia 17 tahun. Nah itu Pak, aturan yang ditetapkan, kenapa kok 17 tahun? Kenapa kok enggak 16 tahun? Atau kok enggak 18 tahun ya gitu. Itu mungkin dasarnya masyarakat apa toh iki kan gitu. Ya, mungkin bisa dijelaskan Bapak, kenapa kok pemilih itu minimal syaratnya harus berusia 17 tahun? Ya memang yang pertama ya Mas, mungkin masyarakat kita itu taunya bahwa apa yang terjadi itu adalah yang kemudian dipahami ya. Salah satunya soal usia 17 tahun. Kenapa pemilih itu diukur dengan usianya 17 tahun. Tadi kan kenapa enggak 16 atau kenapa enggak usia tertentu yang kemudian ini yang dipilih ada 17 gitu ya. Mungkin ini bukan bagian yang katakanlah nggak terceritakan gitu ya, tapi mungkin perlu pemahaman lebih mendalam kenapa usia 17 tahun itu. Mungkin secara ketentuan benar bahwa usia 17 itu diatur bahwa pemilih itu minimal syarat usianya ada 17. Itu pertama, ketentuan kita itu bunyinya seperti itu. Tetapi kalau kita pahami ya kenapa 17, mungkin ada hubungannya dengan psikologi seseorang, atau katakanlah itu bagian dari ukuran sosiologis ya tentang kedewasaan gitu ya, bahwa usia 17 tahun itu dipandang sebagai usia yang sudah cukup dianggap dewasa gitu ya. Mungkin sebagai padanan itu secara psikologis orang berusia 17 kan sudah dianggap orang usia SMA gitu ya. SMA-nya itu sudah usia kelas 2 atau kelas 3 gitu. Dulu kita pernah mendapatkan satu predikat bahwa usia 17 itu usia pertama kali yang dianggap kita ini sudah dipandang sebagai orang yang dewasa. Ada itu Pak, Sweet 17 ya, Sweet 17 terkenal seperti itu ya di sosiologis kita itu. Jadi secara kemasyarakatan itu punya pemahaman ke situ. Nah, kembali ke soal syarat pemilih yang usia 17 tahun itu akan connect bahwa usia 17 tahun secara kemasyarakat, sosiologis dan mungkin juga psikologis dari sisi perkembangan seseorang itu sudah dianggap memadai, cukup memahami atas pilihan-pilihan konsekuensi dari perbuatan seseorang gitu ya. Bahkan di ketentuan kita kan nggak hanya usia 17 sebagai parameter gitu ya, tetapi juga ada ataunya. Atau itu jadi di ketentuan kita itu usia 17 tahun atau
sudah pernah kawin ya. Nah, itu menarik itu, Pak. Kalimat kawin sepertinya Mas Doni lebih familiar gitu. Jadi saya mau menyebut nikah tapi memang sebutannya kawin gitu ya. Lebih ringan disebutkan. Iya, jadi di ketentuan kita itu juga memperkuat argumentasi kenapa usia 17 itu di masyarakat kita kadang-kadang usianya belum 17 itu kemudian udah menikah. Nah, sudah menikah atau sudah kawin ini itu dianggap sebagai usia atau kondisi seseorang yang sudah bisa menentukan dirinya sendiri. Jadi orang menikah itu kan pasti butuh sikap menetapkan, sikap menentukan siapa yang kemudian orang jadi pilihan. Ya, makanya di ketentuan kita itu usia 17 tahun, kemudian menikahnya itu dipadankan dengan usia 17 tahun. Jadi kalau sudah nikah, dia sudah dianggap sudah dewasa karena punya kesanggupan untuk menentukan siapa yang jadi pilihannya. Gitu. Nah, itu Pak. Jadi berarti ya 17 tahun atau sudah pernah kawin. Iya. Berarti itu yang sudah pernah kawin itu dia padahal belum usia 17 tahun, untuk KTP-nya gimana ya? Penyesuaian keadaan atau penyesuaian gitu ya? Kalau sudah kawin, berarti kan dia punya dokumen ya yang dilahirkan dari proses perkawinan itu. Secara ketentuan begitu orang sudah menikah, dia pasti punya akta menikah itu. Dan seperti Mas Doni yang sudah menikah kan sampai sekarang masih menyimpan akta itu kan. Gitu. Mungkin dokumen itu yang kemudian akan menjadi bukti bahwa dia telah menikah gitu. Cuman yang kaitannya dengan soal KTP ini, apakah KTP ketentuan dia diterbitkan itu bagi orang yang sudah menikah itu secara otomatis dia terbit apa enggak? Kan kita tahu juga ketentuan orang memiliki KTP itu adalah pada saat dia usia 17. Nah, ini kalau dikaitkan dengan persyaratan kita sebagai pemilih, maka bagi yang sudah kawin itu bukan KTP lagi, tetapi adalah bukti dia sudah pernah menikah itu. Dalam hal ini ya dokumen akte perkawinannya itu atau nikahnya itu. Gitu, Mas. Oh, okay. Dan kembali ke soal usia 17 kan, di ketentuan yang berlaku di negara kita, SIM itu juga usia 17 ya, untuk mendapatkan SIM itu usia 17. Jadi ketentuan usia 17 di dalam menjadi pemilih itu bukan satu-satunya yang diberlakukan di negara kita. SIM juga usia 17 tahun. Kemudian tadi secara sosiologis usia 17 tahun itu usia yang sepertinya sudah matang bagi seseorang yang menepati usia 17 itu ada semacam kegembiraan tertentu gitu ya, bahwa dia udah mengalami fase dewasa, dia udah dianggap mengerti, dia boleh pacaran, bahkan tahu nggak di ketentuan nonton film di bioskop itu kan 17 tahun ke atas. Jadi hal-hal seperti itu yang sepertinya memang secara kelaziman ya yang berlaku di masyarakat kita itu seperti menegaskan itu. Jadi sampai hari ini ketentuan 17 tahun itu menjadi satu syarat bahwa seseorang itu bisa menjadi pemilih. Maka kita pun sebagai penyelenggara ketika melakukan proses pendataan pemilih, pemutakhiran, ukuran pertama itu adalah soal usia gitu. Hanya ya seperti yang kita tahu ya, tidak serta-merta kan di praktek yang kita temui di lapangan itu bahwa usia 17 itu kemudian langsung memiliki KTP ya. Di pemilu kita kan kadang-kadang usia 17 itu berlaku atau ditentukan pada saat hari H pencoblosan. Padahal pendataannya jauh sebelum usia genap. Yeah. Oh iya. Jadi ada kata-kata genap berusia 17 tahun dan itu ukurannya pada hari H, Mas Doni. Gitu. Ini juga menarik Pak untuk masalah KTP. Berarti 17 tahun kan kita sudah dapat KTP. Iya. Karena KTP itu adalah ukuran syarat mutlak bagi seseorang menggunakan hak pilihnya di TPS ya Pak. Nah sekarang untuk
bagi masyarakat yang usianya lebih dari 17 tahun, usianya 21 tahun atau mungkin sudah lebih dari itu, tapi dia belum rekam eKTP, Pak, belum mempunyai KTP elektronik. Dia syaratnya untuk bisa memilih berlaku enggak ya, Pak? Misalkan ke TPS tidak membawa KTP atau karena dia belum mempunyai KTP-nya. Iya. Kalau yang berlaku di ketentuan kita, khususnya di soal tahapan pendataan kan, itu kan ada pemilih gitu ya, yang kemudian usia 17 tahun minimal, kemudian syarat berikutnya didekatkan dengan kepemilikan KTP gitu ya. Tetapi untuk kondisi masyarakat yang karena situasi soal orang memiliki KTP itu sesungguhnya inisiatif seseorang gitu ya. Meskipun kepemilikan KTP itu adalah hak dan kewajiban negara untuk memenuhi gitu ya, memfasilitasi itu gitu ya. Tapi orang untuk mendapatkan KTP dengan cara merekam itu di lapangannya itu inisiatif warga, inisiatif dalam kita nyebut di pemilu inisiatif pemilih. Kalau dia nggak aktif merekam dirinya untuk memiliki KTP, maka negara itu tidak dalam posisi bisa serta-merta menerbitkan gitu. Itu ada situasi seperti itu, sehingga seperti kata Mas Doni, usia melebihi 17 tadi disebut 20-21 tahun, itu kalau belum memiliki KTP ya bisa sangat mungkin terjadi gitu, ya kan gitu. Makanya dalam situasi mengantisipasi seperti itu di kita di pemilu itu ada istilah yang disebut sebagai penduduk potensial pemilih. Ya, kenal nggak istilah DP4 itu? Iya, DP4. Daftar penduduk potensial pemilih gitu ya. Itu salah satunya sudah terdiri dari penduduk-penduduk yang usianya itu sudah genap 17 tahun. Yang diukur dari mana? Dari hari coblosan itu. Yang kedua, faktanya tidak semua penduduk yang usianya sudah lebih dari 17 tahun itu memiliki KTP. Maka dia disebut sebagai daftar penduduk potensial pemilih. Nah, ketentuan di kita untuk yang kategori ini tetap dimasukkan menjadi pemilih dia. Jadi dia sudah sejak awal ya, karena ini bagian dari data yang kita dapat dari Kemendagri oleh KPU, kemudian dia masuk menjadi daftar pemilih. Maka kemudian adalah kegiatan yang dilakukan oleh KPU itu coklit itu mencocokkan dan penelitian data-data yang sudah punya itu kemudian dicek dari rumah. Nah, disitulah nanti ketahuan Mas Doni ya. Jadi teman-teman penyelenggara itu kemudian akan nemi, oh ini belum punya KTPL, ini belum rekam dan sebagainya. Sehingga meskipun itu kita cek, itu tetap pada giliran berikutnya dia tetap terdaftar, dia diumumkan jadi DPS, tetapi ada PR yang belum tuntas. Nah, dalam situasi ini nanti KPU punya cara ya untuk mendorong supaya yang bersangkutan itu memiliki KTP, salah satunya dengan jalan rekam. Maka KPU yang dalam biasanya itu koordinasi sama Disdukcapil ya, sebagai instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan penelitian KTP itu supaya ada proses perekaman terhadap ini. Nah, khusus peristiwa perekaman dalam konteks penyelenggaraan pemilu itu sesungguhnya menjadi bagian dorongan oleh KPU dalam bentuk yang lain. Sesungguhnya orang memiliki KTP terhadap penduduk yang belum punya itu dititipkan pada KPU. Tadi Mas Doni nyebut 20 tahun, 21 tahun belum punya KTP, ketika itu dijadikan daftar potensial pemilih kita, maka seolah-olah KPU punya daftar nama yang kemudian harus ditindaklanjuti dengan cara rekam. Nah, dalam perkembangan yang kayak gitu, ingat ada gerakan rekam serentak yang dulu pernah dijalankan oleh KPU. Tapi gitu, andekan itu tidak dilaksanakan, Pak. Ya. Dari masyarakat itu sendiri tidak melakukan rekam KTP. Ya. Nah, terus berarti kan itu tetap masuk ke DPT gitu? Iya, dalam prakteknya itu masuk di DPT, ya kan? Meskipun dalam tanda petik itu untuk usia yang genap 17 tahun. Itu kalau sesuai dengan ketentuan dia mendapatkan KTP-nya kan pas hari H. Gitu ya, pas hari H coblosan. Tapi hari H itu
karena waktu coblosan mulai jam 7 hingga jam 1 misalnya ya, itu kan model koordinasi kita supaya itu bisa diantisipasi daftar penduduk yang harus diterbitkan KTP-nya pada hari H. Yang kedua, yang usia sudah melebihi itu malah nggak harus menunggu pada hari H, tetapi sudah dalam perjalanannya bisa diterbitkan. Posisinya masuk di DPT, tetapi andai saja masih ada kececer gitu ya, nggak sempat rekam atau model saat rekam itu nggak ketemu, kan banyak tuh sudah disediakan waktu rekam tetapi penduduknya nggak hadir, penduduknya hadir tetapi ada masalah teknis misalnya kayak gitu ya. Itu yang praktek kita di lapangan kan tetap dia DPT, dia bisa hadir, kemudian pernah diberlakukan tidak harus membawa KTP sepanjang dia DPT, kan sudah punya pemberitahuan ya Mas Doni ya. Terus kemudian dia ketentuan yang berlaku adalah membawa satu identitas yang memuat foto. Oh gitu. Iya kan? Dan berarti itu berlaku, bisa. Jadi foto SIM gitu, foto kartu apa yang memuat fotonya itu. Kenapa memuat foto? Ini konon ya, atau praktek yang dipahami oleh semua orang untuk menghindari bahwa yang hadir itu adalah dirinya ya, bukan orang lain. Kan pemilu itu yang selalu yang dikhawatirkan kan soal kecurangan yang titik tekannya itu adalah soal manipulasi, termasuk manipulasi pemilih. Mas Doni seperti ini, kalau nggak bawa KTP datang ke TPS bisa diragukan bahwa itu Mas Doni. Maka sebagai bukti bahwa itu benar Mas Doni yang datang, KTP, kemudian SIM atau kartu apa yang di sana ada fotonya, paspor itu ya bagi yang luar negeri itu kan bisa digunakan. Oke. Berarti gini Pak, berarti kan yang ada yang di DPT itu kan tetap mendapatkan C pemberitahuan. Nah yang ditakutkan kan ada masyarakat yang datang cuma membawa C pemberitahuan, atau membawa identitas yang dikatakan Pak Muslim tadi, tidak cuma KTP tapi bisa SIM atau paspor atau identitas yang ada fotonya atau mungkin kartu keluarga gitu ya. Itu diperbolehkan apa enggak ya Pak? Nah, ada praktek yang berkembang seperti ini Mas. Jadi katakanlah gini ya, kalau di desa-desa itu hampir semua petugas kita itu mengenal. Misalnya Mas Doni datang ke TPS-nya gitu ya, itu petugas KPPS atau bahkan saksi-saksi atau pengawas TPS yang ada itu hampir pasti mengenal Mas Doni gitu ya. Sehingga dalam kasus seperti ini itu kalau Mas Doni hanya bawa C pemberitahuan kemudian nggak menunjukkan KTP misalnya ya, itu dengan pengetahuan yang memadai secara substansi bahwa itu tidak diragukan bahwa yang hadir Mas Doni, itu dalam prakteknya itu Mas Doni bisa menggunakan hak pilih dengan pemahaman yang cukup seperti ini. Jadi KPPS biasanya memastikan bahwa ini benar-benar Mas Doni, kemudian saksi-saksi memastikan pula, kemudian pengawas TPS itu dalam prakteknya yang demikian tetap bisa menggunakan hak pilih. Karena memang situasi di desa ya, itu kan wajah-wajah itu sangat familiar gitu, bahwa menunjukkan KTP atau kartu yang memuat foto itu memang tata cara yang diatur di dalam proses pemungutan suara. Tetapi dalam situasi tertentu ini nggak bisa diyakini. Misalnya itu terjadi di kota-kota besar gitu ya, karena nggak saling mengenal ya orang yang berada di lingkungan itu gitu. Sehingga dalam situasi ini ada pula praktek KPPS yang kemudian menolak kalau nggak bisa menunjukkan KTP atau identitas yang muat fotonya, karena keraguan itu dalam situasi ini ya pernah di persidangan MK itu ada MK yang kemudian membenarkan sikap ditolaknya itu, karena memang tidak bisa dipastikan siapa yang hadir itu, apakah benar sesuai yang C pemberitahuan dibawa atau DPT yang tertera di situ gitu ya. Tetapi pula juga di dalam persidangan MK sepanjang bisa dibuktikan itu juga secara substansi bisa dianggap oleh MK benar, karena nggak ada keraguan baik hasil situasi lapangan,
kemudian ketika itu dibuktikan di dalam persidangan. Jadi ada dua model pendekatan ya yang selama ini prakteknya, bahwa nggak harus sampai kepada itu, pernah ditempuh kebijakan itu. Kadang-kadang keyakinan ini tidak hanya oleh petugas kita, tetapi oleh semua yang hadir itu. Masa sih Mas Doni yang tokoh gitu ya, ketua paguyuban di desa setempat yang sekarang jadi anggota KPU, namanya familiar, wajahnya mirip artis misalnya, itu udah nggak diragukan lagi. Tetapi bahwa menunjukkan KTP itu prosedur gitu ya. Nah, dalam situasi ini prosedur yang kemudian nggak tertempuh tetapi secara substantif benar, itu prakteknya bisa jalan sehingga itu bisa dimaklumi. Tetapi di sisi yang lain, kalau KPPS mengaku tidak bisa memastikan bahwa ini benar Mas Doni apa enggak ya, tiba-tiba Mas Doni pindah ke kota besar gitu ya, di ini yang nggak pernah serawung sama warganya itu, ketika kemudian disuruh balik untuk membawa KTP, itu praktek itu juga bisa dianggap benar karena ketiadaan keyakinan bahwa benar gitu. Nah, lagi-lagi Mas Doni ya, dalam situasi dua praktek yang pernah terjadi ini dan sama-sama bisa dibuktikan menimbulkan keyakinan itu ya, itu bahwa prosedur yang kita tempuh itu sebenarnya menunjukkan prosedur dari kehati-hatian. Jangan sampai orang yang datang ya membawa C pemberitahuan itu adalah C pemberitahuan miliknya orang lain. Itu prosedur ini yang dikhawatirkan gitu. Nah, ketika kekhawatiran ini nggak terjadi karena sebuah keyakinan, maka itu bisa dianggap benar. Tetapi ya pas dari soal praktek yang kan kita ngomong di lapangan gitu ya, bahwa ketentuan membawa KTP atau kartu identitas lain yang foto itu bagian dari administrasi tata cara prosedur yang diberlakukan oleh KPU. Sepanjang misalnya ini jadi permasalahan dan kemudian penyelenggara nggak bisa membuktikan bahwa itu benar yang datang adalah Mas Doni, maka keraguan itu tidak bisa memastikan, tidak bisa menimbulkan bahwa itu benar-benar Mas Doni. Nah, kalau situasi kayak gini ya, itu dianggap satu kesalahan administrasi, kesalahan prosedur yang mempengaruhi hasil. Bayangkan Mas Doni hadir ke TPS kan menggunakan hak pilih. Penggunaan hak pilih itu mempengaruhi perolehan suara. Nah, itu yang kemudian dicegah dengan cara prosedur itu diterapkan. Gitu maksudnya. Iya. Pak Muslim atau teman. Jadi kadang kan masyarakat ini nggak ngerti kenapa kok harus berusia 17 tahun, kenapa kok harus pakai identitas, ada KTP tadi gitu ya. Ini ada suatu hal mungkin beda situasi. Kan kadang ada masyarakat yang ingin menjadi penyelenggara pemilu, bahkan itu seperti KPPS atau PPS atau PPK, bahkan KPU atau Bawaslu. Kadang-kadang itu dirasakan oleh kita ya. Nah, gitu. Ini animo yang tinggi apa animo yang kemudian membuat kita itu kekurangan pendaftar nih? Jadi mungkin dia juga ada suatu keinginan pengen menjadi bagian dari penyelenggara gitu, pengen ini ikut. Pengalaman Wonogiri nih misalnya. Nah, tapi kan kadang-kala dihadapkan pada situasi bahwa ada aturan tidak terikat pada suatu perkawinan. Iya. Tentang soal ikatan dalam perkawinan. Ikatan dalam perkawinan. Jadi suami istri dan sebagainya itu kan tidak diperbolehkan. Iya. Kenapa itu, Pak? Iya. Kok ada aturan seperti itu? Tapi ini aturan yang nggak dibolehkan sepanjang dia mau jadi penyelenggara ya, bukan jadi pemilih ya. Yeah. Kalau jadi pemilih malah keluarga ini harus bersama-sama datang ke TPS. Bahkan di keturunan kita harus TPS yang sama gitu ya. Nggak boleh
di keluarga itu pisah-pisah gitu ya. Nah, itu jadi itu kalau nanti Pak. Nanti pertanyaan yang berikutnya, Pak. saya mulai dari situ karena itu jadi bagian yang mengingatkan juga gitu ya. Bayangin kalau suami istri di TPS yang berbeda itu secara langsung kita udah memisahkan suami istri ini karena perginya ke TPS yang berbeda. Nah, itu juga menarik, Pak. Iya. Jadi kok ada aturannya juga. Kenapa kok dalam satu kakak itu TPS-nya harus sama? Nggak boleh dipisah. Iya. Kalau TPS 1 sama anaknya TPS 1, orang tuanya TPS 2 gitu. Tidak boleh dipisah. Iya. Tapi itu nanti dulu aja, Pak. Itu jawabannya itu. Tetap yang soal yang tadi. Iya. Kenapa hubungan ikatan perkawinan itu dulu aja, nanti terus penjelasannya sampai ke TPS, Pak. Jadi memang pernah ada satu peristiwa lapangan gitu ya soal ikatan perkawinan ini. Kenapa itu jadi semacam larangan buat suami istri. Jadi sekali lagi bahwa ikatan perkawinan itu maksudnya adalah suami istri ya. Suaminya daftar, kemudian istrinya daftar gitu ya. Dan itu menjadi nggak boleh, harus ketentuan itu harus salah satu gitu. Memang pernah ada satu peristiwa lapangan bahwa, dan itu ada di Jawa Tengah ya prakteknya, karena saya ngalami di dalam peristiwa itu. Peristiwa yang pertama itu ada anggota KPU, semuanya masih bujang-bujang gitu, kemudian dalam perkembangannya dia nikah. Jadi terjadi ikatan perkawinan gitu. Jadi setelah menjadi anggota KPU sudah 1 tahun, 2 tahun, kemudian akhirnya yang bersangkutan ini menikah gitu. Nah, ketika menikah itu ternyata ikatan perkawinan itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di dalam rapat pleno KPU. Ya bayangin ya Mas Doni ya, suami istri kalau kemudian bersikap itu kan seolah-olah di antara dua orang ini sudah saling mendukung. Meskipun sesungguhnya kalau sesama anggota KPU tanpa ikatan perkawinan, soal sama-sama mendukung ini sudah sesuatu yang wajar lah. Misalnya saya sama Mas Doni kebetulan cara pandangnya sama, saling mendukung, itu nggak problem. Tetapi begitu saling mendukungnya ini ada bau-bau ikatan perkawinan, itu akhirnya dianggap sebagai ada konflik interest, seolah-olah dua orang ini sudah dipastikan punya sikap yang sama sehingga itu menjadi mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan. Itu peristiwa pertama yang pernah kita lihat ya atau kita alami. Peristiwa yang kedua ini tidak kalau tadi itu sesama anggota KPU gitu ya. Peristiwa yang kedua ini KPU dengan Bawaslu juga dalam frame ikatan perkawinan. Jadi ada anggota KPU ya, sebagai anggota, ini istri. Suaminya adalah ketua Panwaslu. Dulu masih Panwaslu itu. Nah, di dalam perkembangannya itu setiap ada persoalan tahapan di lapangan antara KPU dan Bawaslu ini kemudian dianggap diambil atau dibicarakan, diselesaikan di dalam rumah tangga yang bersangkutan. Ya kan bisa dibayangin ya suami istri itu gimana gitu ya. Jadi ada dalam kamar gitu ya. Jadi ada satu percakapan yang intim ketika itu membicarakan tidak lagi persoalan keluarga tapi persoalan pekerjaan, itu menjadi mempengaruhi seolah-olah dari hubungan ini itu dianggap sikapnya KPU dengan sikapnya Bawaslu itu kemudian ada konflik of interest. Nah, itu dua peristiwa itu waktu itu belum pernah ada larangan tentang ikatan perkawinan ini. Dalam perkembangannya itu kemudian ini dianggap keputusan itu tercederai kemandiriannya gitu ya. Atau keputusan itu mengandung unsur konflik of interest. Maka kemudian muncullah larangan bahwa ikatan perkawinan sesama penyelenggara itu kemudian nggak boleh. Dalam praktek kita ya, kalau suami istri mau daftar semua itu nanti pada gilirannya harus ada salah satu yang mengundurkan diri, dan itu berlaku sesama penyelenggara. KPU dengan KPU, kemudian KPU dengan Bawaslu, Bawaslu dengan Bawaslu, bahkan KPU dengan unsur penyelenggara jajaran ad hoc misalnya, itu sudah kategori di dalam ikatan perkawinan itu. Jadi ada konteks peristiwa lapangannya,
kemudian ada keputusan yang diambil itu menjadi tercederai kemandiriannya, bahkan kemudian muncul konflik of interest, maka lahirlah satu ketentuan bahwa ikatan perkawinan sesama penyangga itu nggak boleh gitu. Nah, yang menarik malah justru kita ngomong konflik of interest. Iya, iya. Jadi kalau ikatan perkawinan berarti kan suami istri, tapi ada anak dan orang tua. Iya. Misalkan ini suami istri nggak boleh, tapi anaknya sebagai penyelenggara. Iya. Itu kan tidak ada aturan gitu. Iya, tidak ada aturan ikatan suatu ikatan perkawinan. Ya, ikatan keluarga itu enggak ada. Yang tertera secara jelas ketentuan kita itu adalah ikatan perkawinan. Ad hoc misalkan. Iya, itu enggak ada. Kan tidak ada aturan. Iya. Berarti itu diperbolehkan. Dalam prakteknya itu sering terjadi karena nggak ada larangan dan sudah banyak ya gitu. Dan itu kan beda, Mas. Ikatan perkawinan dengan hubungan keluarga gitu ya. Kalau hubungan keluarga itu tidak pernah ada ketentuan kita yang melarang bapaknya jadi KPU, anaknya jadi penyelenggara gitu ya, atau anaknya jadi penyelenggara KPU, kemudian bapaknya jadi badan network misalnya, itu nggak ada larangan. Hanya saja dalam situasi seperti ini itu kita harus pandai-pandai menempatkan, karena di ketentuan kode etik kita itu juga nggak boleh bahwa unsur memilih gitu ya, unsur menentukan bahwa dia jadi penyelenggara atau tidak, itu punya dimensi KKN. Jadi ada ketentuan kita yang kemudian mengitari sebagai rambu-rambu, meskipun di dalam hubungan keluarga kalau atas penunjukannya, penetapannya, pemilihannya itu ada unsur KKN, itu masuk kategori pelanggaran kode etik. Tetapi sepanjang itu masih bisa menunjukkan aspek profesionalitas ya, itu saya kira masih dalam koridor penyelenggara pemilu yang terjaga profesionalitasnya. Jangankan Mas nih sebagai padanan untuk memberi pemahaman ya, sesama penyelenggara anak sama ayah atau katakanlah keluarga dekat lah gitu ya, penyelenggara dengan peserta pemilu ya. Iya, misalnya anggota KPU suaminya atau istrinya jadi caleg misalnya, itu juga nggak ada ketentuan yang secara khusus melarang. Ketentuannya hanya rambu-rambu ya, bagian dari konflik etik. of interest-nya tinggi ya, Pak. Potensi ya, jangan Potensi. konflik ya, tapi itu Potensi. lebih ke soal potensi. Kan itu bisa selanjutnya diukur dengan apakah di dalam individu yang punya hubungan kekerabatan itu, keluarga dekat itu, dalam keputusan-keputusannya itu punya dimensi konflik interest apa enggak. Kan nanti akan tercermin dalam kemandiriannya, keputusannya terpengaruh apa enggak. Kalau bisa membuktikan enggak terpengaruh, maka konflik interest ini enggak terbukti. Jadi dia tetap dalam posisi anggota KPU, di dalam menentukan keputusan enggak terpengaruh bahwa keluarganya itu peserta pemilu, caleg yang kemudian harus punya kecenderungan untuk keberpihakan misalnya gitu ya. Maka kan di ketentuan teknis kita itu di-clear ya, Mas ya. Jadi kalau kita punya keluarga dekat bahwa itu calon atau peserta pemilu, itu kita declare secara terbuka kemudian diumumkan. Itu salah satu padanan untuk menjelaskan kenapa hubungan keluarga penyelenggara sama sesama penyelenggara itu masih dalam koridor yang ketentuannya itu tidak melarang. Tetapi ada rambu-rambu soal etika bahwa itu kategori KKN gitu ya. Pernah ada satu peristiwa ya, KPU itu menghindari adiknya, saudaranya gitu ya untuk jadi penyelenggara ad hoc gitu. Nah, menghindari itu sesungguhnya ingin supaya enggak terjadi KKN itu. Tetapi di dalam persidangan DKPP etik, menghindari itu malah dianggap KPU tidak memiliki standar berkepastian hukum. Jadi dalam situasi itu malah ada kesalahan yang atas sikap KPU yang cenderung menghindari ini. Padahal orangnya memang secara profesional, hasil tes itu layak lah. Gitu ya. Tetapi karena khawatir dituduh KKN, kemudian dihindari nggak pilih. Nah, yang bersangkutan ngadu DKPP, hasil DKPP menyatakan KPU bersalah. Gitu. Itu terus, salah satu contoh. Kalau misalkan dengan staf,
Kalau staf itu enggak, karena Staf enggak ya? iya, karena ikatan perkawinan itu dimaknai ya, itu sesama penyelenggaranya itu yang posisinya adalah pengambil keputusan. Kalau staf kan nggak punya Pelaksana keputusan ya? iya, nggak punya wewenang menentukan keputusan. Jadi ini juga bagian yang seringkali teman-teman khawatir gitu Yeah. ya, atau berpikir apakah ini boleh apa enggak gitu. Tetapi seperti yang kita udah praktekkan, bahwa ikatan perkawinan itu sesama penyelenggara pemilu yang posisinya adalah pengambil keputusan. Secara sederhana itu sesama anggota KPU, sesama anggota Bawaslu, KPU sama Bawaslu gitu ya. Tapi di jajaran sekretariat itu tidak menjadi bagian dari makna ikatan perkawinan. Nah, ini kembali yang tadi Pak, masalah TPS tadi yang satu kakak ini. Ini harus ada pencerahan. Kadang-kala PPK itu dalam membagi TPS itu kan yang tadi ya Pak. Membagi TPS itu kadang yang penting satu TPS itu maksimal 300. Berarti ada misalkan ada 305, yang 5 dibedakan TPS. Berarti dalam satu kakak. Itu kan tidak diperbolehkan. Nah, itu maknanya seperti apa? Sebenarnya kalau dari sisi manajemen penyelenggaraan kita ya, memisahkan satu anggota keluarga di TPS yang berbeda itu cerminan manajemen kita yang kemudian nggak logis gitu ya. Masa satu keluarga itu kemudian pisah TPS-nya, misalnya kayak gitu. Itu dari sisi kita sebagai penyelenggara yang menentukan itu dianggap kita nggak profesional atau diukur dengan pandangan sosiologis itu kita nggak masuk akal. Masa ayahnya, istrinya di TPS 1, anaknya di TPS 2 misalnya. Itu dianggap kita nggak profesional kalau menempatkan itu. Makanya ketentuan kita nggak boleh pecah. Yang kedua, barangkali ini juga untuk menghindari supaya dalam satu keluarga itu tidak dalam situasi sulit ke TPS itu. Maka kan salah satu ketentuan kita dalam menentukan TPS kan harus dekat pemilih gitu ya. Nah, ketika menentukan dalam suatu keluarga di TPS yang terdekat, kemudian satunya lagi ke TPS yang lain, itu punya potensi, Mas, dengan sendirinya. Artinya secara logika kalau kita memisahkan itu, kita bisa dianggap ya sejak awal sudah membuat orang untuk tidak hadir ke TPS karena jangkauan yang sulit itu. Jadi ada dua dimensi itu maknanya, dan bagi pemilih itu ya tidak mengurangi semangat ya. Di ujung-ujungnya pasti kaitannya sama soal partisipasi. Bayangin kalau suaminya semangat ke TPS tapi istrinya karena TPS yang berbeda, itu pasti ada pikiran ya yang kemudian bisa berubah. Wah, saya nggak ke TPS karena TPS saya jauh gitu. Kalaupun misalnya ya sama-sama ke TPS, nanti pemilih dalam posisi tertentu nggak mau ke TPS yang dia terdaftar itu karena suaminya atau keluarga yang lain ke TPS itu, sehingga nanti mengandung konsekuensi pelanggar administrasinya lebih tinggi. Dia akan ke TPS di mana bukan TPS dia terdaftar. Inilah maksud dihindari supaya satu keluarga itu tidak dipecah dalam penempatan TPS-nya. Dan saya kira itu logis ya bagi kita itu, kalau misalnya kejadian itu kita lakukan, itu kita dianggap tidak profesional di dalam mengelola pemilih ini. Itu Mas yang saya kira terpenting untuk kita. Terima kasih Pak Muslim. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup untuk podcast kali ini. Ini kan masih ke TPS Pak? Iya. Masuk ke TPS. Jadi namanya pemilu itu kan pesta demokrasi ya. Nah, saya sendiri khususnya itu agak bertanya-tanya pada saat pilihan presiden. Itu kan ada TPS luar negeri. Iya benar. Nah, TPS luar negeri yang masyarakat yang ada di luar negeri milih untuk pilihan presiden gitu loh. Nah, kenapa itu tidak terjadi pada saat pilkada? Jadi untuk pilihan bupati, masyarakat Wonogiri kan banyak itu yang boro, sehingga partisipasi kita yang kemarin 69,95 itu kan
di bawah harapan dari kami dan pemerintah daerah. Nah, kenapa masyarakat yang Boro yang ada di Jakarta misalkan kita nggak mendirikan TPS di sana, Pak? Tidak diperbolehkan. Ya, jadi masyarakat di sana nyoblos di TPS khusus untuk masyarakat Wonogiri, milih Bupati Wonogiri gitu loh, Pak. Ini sebenarnya Mas Denny kepingin ada TPS di Jakarta untuk pilkada Wonogiri. Ada pilkada Wonogiri. Iya. Wong Indonesia saja untuk pilihan presiden ada di luar negeri kan, Pak. Iya. Kenapa kalau Wonogiri di Jakarta tidak diperbolehkan atau di luar daerah gitu? Iya. Yang pertama memang ketentuan kita seperti itu ya. Jadi di pemilu yang sifatnya nasional itu diberlakukan seluruh warga Indonesia ya, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri itu menjadi pemilih yang suaranya itu kemudian dikonversi menjadi perolehan suara ya. Itu pemilu nasional. Maka salah satu yang kemudian kita bisa sering jumpai di pemilu itu kan pendaftaran pemilih di luar negeri gitu. Sehingga pemilu nasional yang sifatnya nasional, sehingga warga meskipun di luar negeri itu dianggap bagian dari representasi warga Indonesia secara nasional untuk hak pilihnya dipertimbangkan di dalam pemilu nasional itu. Jadi dia bisa milih presiden meskipun di luar negeri gitu ya. Kemudian memilih wakil ya, yang dalam hal ini memang ketentuan kita untuk pemilih luar negeri itu hanya bisa menggunakan hak pilihnya untuk DPR RI. Dan itu ketentuan yang kemudian berlaku. Tetapi ini ketentuan pula yang kemudian tidak memberikan aturan yang sama untuk pilkada. Yang pertama ini pilkada daerah, ya. Pilkada daerah itu dimaknai sebagai pilkada lokal. Misalnya itu Wonogiri gitu ya, maka dia hanya diikuti oleh warga yang berstatus Wonogiri dan berada di Wonogiri pada saat pemungutan suara itu dilakukan. Maka di pilkada kita nggak pernah mendengar istilah TPS khusus atau TPS yang berada di luar kabupaten. Jadi kalau tadi contohnya Mas Doni itu ada banyak warga Wonogiri yang di Jakarta, ya mau nggak mau ya pada saat pilkada Wonogiri yang bersangkutan harus datang pulang ke Wonogiri untuk menggunakan hak pilihnya gitu. Berarti karena memang harusnya difasilitasi gitu ya. Jadi calon bupati entah bagaimana kalau fasilitasi warganya. Kalau saya membayangkan itu peristiwa coblosan itu seperti peristiwa hari raya gitu loh. Lebaran gitu ya. Jadi orang itu mudik. Jadi saya termasuk orang yang membayangkan kesadaran pemilih itu sampai mampu membangkitkan ya kesadaran dia pulang untuk menggunakan hak pilihnya menentukan siapa pemimpinnya di daerah itu. Saya itu sebenarnya membayangkan kesadaran sampai seperti itu gitu ya. Tapi kan mungkin secara teknis nggak sesimpel itu. Orang kadang-kadang wah saya di Jakarta secara teknis berhalangan gitu ya untuk datang ke sini, sehingga hal-hal seperti itu dianggap sesuatu yang biasa saja, sehingga yang bersangkutan ketika hari H berada di luar daerah akhirnya nggak bisa menggunakan hak pilih. Sementara ketentuan di kita nggak ada pendirian TPS untuk di luar daerah. Jangankan TPS gitu ya Mas, orang Wonogiri yang pada hari H sudah berada di tempat lain itu sudah nggak lagi bisa difasilitasi ya untuk menggunakan hak pilihnya di Wonogiri di tempat lain. Itu ketentuan kita ya. Kadang-kadang sebagai penyelenggara atau sebagai pemilih, sebagai usaha untuk memudahkan, terbersit pikiran kita, harusnya ada di TPS Jakarta itu. Tetapi kalau kita bayangan itu Mas, itu repot banget. Karena apa? Karena orang-orang yang berada di Jakarta itu secara mekanisme kehidupan sehari-hari dia nggak ada yang bertanggung jawab. Tapi berbeda dengan pemilu nasional di luar negeri, dia siapa yang bertanggung jawab? Itu adalah perwakilan pemerintah di luar negeri gitu. Coba Mas bayangin ya secara teknis ya. Dubes iya, dubes, kemudian ada konsulat yang memang itu bisa bertanggung jawab dan datanya pasti gitu. Coba bayangin warga Wonogiri yang misalnya di Jakarta mau menggunakan instansi mana
untuk mengurus keberadaan orang Wonogiri yang di Jakarta. Itu nanti yang paling repot pasti KPU, gitu ya, mendata sendiri, kemudian mencari datanya. Ya kalau data itu kemudian bisa akurat, kalau enggak itu bisa menimbulkan persoalan baru. Mungkin dengan pertimbangan karena enggak ada instansi seperti keberadaan instansi kita di luar negeri untuk pemilu, maka itu secara akuntabilitas itu enggak menunjukkan sisi akuntabilitas yang baik. Maka akhirnya pilkada itu satu dianggap peristiwa lokal, peristiwa daerah, maka dia ya udah warga-warga aja yang pada posisi harian ada di Wonogiri. Untuk pemilih yang di luar daerah, kategori atau ketentuan yang berlaku di kita itu ya mendorong supaya yang bersangkutan itu memiliki kesadaran penuh dengan itikadnya pulang. Oh ini mau milih Bupati Wonogiri, maka kesadaran Jadi hari rayanya ditambah satu, Pak. Hari rayanya ditambah bisa satu. kira-kira ya Mas, kita itu Pada saat pemilu gitu ya, menciptakan satu kondisi bahwa peristiwa coblosan itu seperti peristiwa hari raya, sehingga ada mudik gitu ya yang terjadi pada saat coblosan itu dilakukan. Kan sesungguhnya potensi itu sudah ada karena hari coblosan itu ditentukan sebagai hari libur. Hari liburnya kan mirip seperti hari raya kan? Nah, tetapi ingat juga bahwa hari liburnya Wonogiri itu nggak sama dengan hari liburnya yang ada di Jakarta, gitu ya. Kecuali era yang sekarang ya, era keserentakan bahwa pilkada Wonogiri ini bareng nasional, gitu ya. Sehingga sesungguhnya itu punya potensi dorongan. Wah, saya pulang lagi deh ke Wonogiri untuk menggunakan hak pilihnya milih Bupati Wonogiri. Tetapi kesadaran seperti itu kadang-kala terbentur persoalan teknis. Apa itu? Ongkos pulang, ongkos balik untuk orang-orang tertentu gitu ya. Mungkin mempertimbangkan situasi yang itu hanya berlaku di dalam rasional pemilihnya. Ya, meskipun kita sebagai penyelenggara berharap yang kayak gitu itu hadir ya sebagai ekspresi dari kesadaran penuh, tetapi dalam prakteknya itu sangat tergantung individu. Saya milih ke Wonogiri pulang itu dia ukur ongkos, transportasi, waktu, kesempatan, belum lagi dia pulang itu kesempatan ketemu keluarga ya. Kalau tradisi Lebaran yang tadi kita singgung-singgung itu kan dia juga akan menjaga marwah, martabat ya. Orang pulang ke kampung, dia ketemu keluarga, pasti ada situasi dia ninggali dan sebagainya. Mungkin ini enggak bisa jadi isu, tapi pertimbangan personal mungkin muncul pula gitu. Kecuali ada mobilisasi dari calon-calon. Nah, kalau itu soal lain ya. Memang pernah ada praktek yang kemudian di daerah tertentu itu ngangkutin Mas itu yang dari Jakarta diangkut bis, kemudian dipulangkan, setelah itu dikembalikan, itu memang ada. Tetapi praktek yang seperti itu akhirnya kan ada pihak lain ya, yang memfasilitasi. Kalau itu jadi kacamata penyelenggara, tentu saja itu adalah situasi mobilisasi yang kadang-kadang kalau nggak beruntung itu bisa menjadi persoalan, meskipun itu di luar jangkauan penyelenggara, bahwa KPU nggak mungkin mencegah upaya mobilisasi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Tapi kalau itu menjadi satu problem gitu ya, ada mobilisasi kategori money politik misalnya, itu juga pasti akan jadi persoalan pula. Tetapi ya itu hal-hal yang terjadi di luar jangkauan KPU, dan hari ini seperti kembali ke pertanyaan Mas Doni, memang pemilu secara nasional yang memberlakukan TPS luar negeri itu belum atau tidak berlaku atau tidak diatur yang sama ketika kita menyelenggarakan pilkada. Gitu Mas. Dan kalau tadi kita bahas ya, ternyata ada kerepotan yang secara mendasar itu nggak bisa dijamin oleh KPU karena berbeda kondisinya dengan situasi luar negeri yang secara perangkat pemerintah instansi itu ada yang bertanggung jawab. Kan KPU tinggal berapa nih di negara tertentu, berapa orang Indonesia yang ada di sana, kan ada datanya, sehingga itu bisa dipastikan. Nah ini yang nggak dimiliki ketika kita pilkada. Jadi repot ya Pak, kalau misalkan di Jakarta, Banten, kok nggak di sana sini? Iya, coba bayangin Mas Doni ya, ketika kan itu ada pemudik di sini, nggak ada ya.
Coba misalnya Mas Doni ya, andai saja ya ketentuan itu diberlakukan, Mas Doni akan keliling nih warga Wonogiri yang berada di luar Wonogiri. Se-Indonesia. Potensi kita keliling se-Indonesia ya. Di Jakarta dekat, coba bayangin kalau itu di Kalimantan, Papua. di Papua, Mas Doni akan ngurus itu ya, yang belum tentu itu menjadi bagian yang efektif ketika coblosan itu dilakukan. Maka ya ketentuan itu ada pertimbangan secara teknis, ada pertimbangan secara logis bahwa pilkada itu tidak membuka gitu ya pendirian TPS di luar daerah. Saya itu malah dulu membayangkan Mas, karena di daerah saya itu ya daerah yang kuota hajinya itu tinggi. Jadi kalau pilkada ya dilaksanakan pas hari ya, itu penduduknya itu banyak yang haji dan itu signifikan. Pernah diusulkan supaya hari H itu tidak di hari bertepatan dengan haji gitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi ya kita nggak perlu terpengaruh karena ketentuan kita nggak ada gitu. Seneng loh kita mendirikan TPS di Jeddah gitu lah. Ya, jadi itu ya pengertiannya ya. Gitu. Itu kira-kira Mas untuk mencari. Mungkin sudah terlalu lama kita ngobrol-ngobrolnya Pak Muslim. Tapi asik sebenarnya, masih banyak daftar pertanyaan yang masih bisa kita eksplor lagi gitu. Iya. Tapi karena memang sudah lebih dari durasinya ya. Mungkin. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement Pak. Iya. Ya, saya kira gini ya Mas, ini kita kan berada di situasi non tahapan gitu ya. Jadi ruang situasi non tahapan itu adalah ruang yang cukup terbuka lebar buat kita sebagai penyelenggara untuk mendiskusikan hal-hal yang tadi kata Mas Doni itu tidak terceritakan. Jadi ada bagian-bagian yang mungkin ya secara detail, secara gamblang masuk ke soal filosofi di balik ketentuan yang diberlakukan itu harus dipahamkan kepada masyarakat. Nah hari ini KPU ya penyelenggara punya kesempatan melakukan itu. Jadi seperti yang saya katakan teman-teman KPU ya kabupaten kota termasuk Wonogiri yang hari ini menyelenggarakan program podcast ini itu sebagai ruang untuk menjelaskan kepada publik dan di non tahapan ini kesempatan yang strategis untuk memberi pencerahan secara pelan-pelan sehingga kemudian nanti masyarakat itu makin kesini makin sadar. Karena ruang seperti ini nggak kita dapatin ketika kita melakukan tahapan. Kita paling lebih disibukkan sosialisasi mengenai tahapan, informasi mengenai jadwal, informasi mengenai teknis penyelenggaraan gitu ya. Tetapi itu nggak kemudian secara mendalam. Maka saya kira seperti hari ini yang kita cakapkan, masalah-masalah yang tadi Mas Doni angkat itu sesuatu yang menurut saya lebih penting dan itu saya kira harus diteruskan oleh teman-teman di Wonogiri dengan podcast ini gitu ya, dan pada akhirnya nanti masyarakat akan menerima manfaat, tercerahkan dan secara nggak langsung akan mengangkat partisipasi yang kualitasnya tinggi untuk mencapai demokrasi kita yang meningkat. Gitu Mas Doni. Luar biasa. Terima kasih Bapak atas waktunya dan wawasannya yang sangat berharga tentang sesuatu yang tak terceritakan. Kadang kita nggak ngerti, masyarakat itu belum sepenuhnya tahu tentang apa yang tadi kita obrolin bersama itu, dasar-dasarnya yang perlu kita bahas yang lebih mendalam seperti ini. Semoga kita dapat mengambil suatu kajian atau suatu pengetahuan tentang pentingnya kita harus memilih dan pentingnya kita belajar demokrasi. Oke, terima kasih untuk sedulur pemilih yang sudah bergabung dalam episode kali ini pada podcast KPU Kabupaten Wonogiri bersama saya Doni Hafidian dan Bapak Muslim Aisyah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah. Sampai jumpa untuk episode berikutnya.
salam demokrasi, jaga integritas, jaga suara rakyat, dan membangun Wonogiri melalui demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.